Kita itu melakukan bid'ah yang ngikuti itu berapa ribu. Tapi yang terjadi misalkan di Masjidil Haram, 3 juta orang mengikuti bid'ah. Sudah jelas, Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki. Nah ini orang perorangan sekarang muncul, kaum ekstremis itu yang mudah sekali mengkafirkan, menghukumi kafir. Padahal nanti kalau dalam pendidikan yang harmoni, masih ada yang kita hukumi salah, yang kita hukumi sesat, yang kita hukumi kafir itu perilaku atau pelaku. Menghukumi perilaku mudah, tapi menghukumi pelaku yang melakukan perilaku itu butuh investigasi. Barangkali dia melakukan itu karena takwil, barangkali karena dipaksa, kondisi mukrah dan seterusnya. Maka ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana kita tidak menghegemoni kebenaran. Sekali lagi para peserta muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, perlu kita tekankan dalam momen yang singkat ini, rata-rata kalau kita lihat orang-orang di sebelah itu mudah sekali menghukumi sesat, mudah sekali menghukumi bahwa si A ini melakukan maksiat. Padahal dalam pendidikan yang harmoni, yang dikatakan pelaku maksiat itu kalau jelas dia misalnya melanggar sesuatu yang bersifat al-ahkam al-qat'iyah, hukum yang qat'i, hukum yang absolut, atau katakan hukum ini sudah diijma'kan oleh para ulama konsensus bahwa hukumnya haram. Misalnya ada orang yang minum minuman keras, bahasa Malangnya kubang gitu, karena moderatornya asli Malang juga ya. Ada orang mabuk, maka boleh kamu melakukan maksiat karena keharaman minuman keras ini sudah mujma' alaih, sudah disepakati ulama. Tapi ketika misalnya sebuah perilaku ini masih mukhtalaf fih. Misalnya ada orang yang isbal, celananya turun menutupi mata kaki. Ini kan kalau kita kaji 4 madhab, mereka para ulama itu masih berbeda pendapat. Maka tidak boleh ada orang misalkan celananya menutupi mata kaki, gak boleh dihukumi kamu melakukan maksiat, kamu dosa. Gak boleh diingkari. Mengapa? Kaidah umum yang ada, la ingkara fi mas'alatil khilaf. Kita tidak boleh mengingkari sesuatu di mana sesuatu itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ulama tidak main-main, menghukumi sesuatu pasti kemudian berdasarkan dalil. Meskipun pendapat mereka ada dalam fikih, tapi kita yakin fikih ini adalah produk dari Al-Quran dan Sunnah. Tamratud dalil, buah dari dalil. Tapi sekarang ada sebagian kalangan umat Islam ini yang beragamanya dengan semangat menyalahkan dia. Dan hati-hati, menyalahkan itu ada kepuasan tersendiri. Tapi kepuasannya dari mana? Jangan-jangan dari setan, jangan-jangan dari iblis, jangan-jangan dari hawa nafsu. Orang menyalahkan itu baru forum kajian 1 kali, melihat temannya muludan sudah disalahkan. Baru ikut kajian 1 kali, dalilnya kullu bid'atin dalalah, sudah menyalahkan orang yang mengamalkan tahlilan. Menyalahkan orang memang ada kepuasan tersendiri. Tapi di situ ada peran hawa nafsu, apalagi kalau yang disalahkan adalah ijtihad para ulama. Barangkali ini marilah kemudian kita benar-benar memunculkan pendidikan yang harmoni, saling menghormati, bila semuanya kemudian tentu berdasarkan argumentasi dalil normatif Al-Quran dan Sunnah yang disepakati oleh umat Islam. Kalau kita melakukan bid'ah itu, kita itu berapa sih? Mauludan ada di Malang itu Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, 20.000 orang. Itu paling besar, katakan itu bid'ah. Ini bid'ah yang diikuti 20.000 orang. Tapi kalau majelis tahlilan, paling 40 ya. Mungkin 20, mungkin 100 kalau di rumahnya Pak Haji ya. Kita itu melakukan bid'ah yang ngikuti itu berapa ribu. Tapi yang terjadi misalkan di Masjidil Haram, 3 juta orang mengikuti bid'ah. Mengikuti bid'ah. Bid'ah apa itu? 29 malam bulan Ramadan membaca doa khatmil Quran ketika kunut. Berjamaah. Berjamaah. Apakah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan SAW? suara keras lagi. Dengan suara keras. Diaminin. Tapi tenang, menurut Aswaja NU itu bid'ah hasanah. Tapi diimami oleh seorang ulama yang juga sering membid'ahkan yang lain. Artinya jadi kalau kita mau nakal, Ustaz. Kalau kita mau nakal, kalau semua bid'ah itu sesat dan sesat itu di neraka. Di antara mereka yang di neraka itu yang siapa gitu kan. Jadi inilah kita pentingnya sekali lagi tidak menghegemoni kebenaran, bahwa semua ada dalil, semua ada argumentasinya. Setiap agama pasti punya konsep takfir ya. Karena kalau nggak ada konsep takfir bukan agama. Cuma marilah kita berhati-hati, jangan mudah mengkafirkan sesama umat Nabi Muhammad SAW.